يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk para mufassir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ayat yang kemarin.
walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Walahum, dan untuk mereka adalah tetap bagi mereka. Walahum, dan adalah tetap bagi mereka. Fiha, di dalam surga-surga. Azwajun, bermula istri-istri, mutahharatun, yang disucikan. Wahum, dan bermula mereka fiha, di dalam surga adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Ya, perhatikan kata-kata walahum. Ya. Wawunya itu adalah wawu ataf, diatafkan pada jumlah yang sebelumnya. Sekarang lahum fiha azwajun. Saya hanya ingin tegaskan, kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, ya. Jadi di awal kalimat, perhatikan kata-katanya ini, ya. Saya selalu tegaskan, yang dimaksud dengan di awal kalimat janganlah kemudian hanya dipahami dengan mesti harus persis ada di awal. Awal kalimat itu memungkinkan memang kita terjemahkan dengan ibtidaiyah. Ya. Memungkinkan juga diterjemahkan dengan misalnya isti'nafiyah. Ini juga di awal. Memungkinkan misalnya karena seandainya jatuh setelah isim mausul kita istilahkan mausuliyah. Karena jadi silah misalnya. Itu juga di awal kalimat. Ya, memungkinkan ketika misalnya ada yang jadi naat misalnya, memungkinkan itu konteksnya itu adalah wasfiyah, jadi banyak. Memungkinkan haliyah, ini di awal kalimat semua ini dianggap di awal kalimat. Memungkinkan juga diterjemahkan i'tiradiyah. Perhatikan. Ya. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, penting untuk saya tegaskan, kata-kata di awal kalimat itu jangan diartikan atau diterjemahkan secara sempit. Di awal kalimat memang benar-benar boleh, memang dianggap di awal kalimat apabila memang tidak didahului oleh kalimat yang lain. Ya, di awal kalimat juga. Tapi atas nama di awal kalimat, ya, apabila memulai kalimat baru, karena kalimat sebelumnya itu sudah titik, itu atas nama isti'nafiyah. Di awal kalimat memungkinkan juga diterjemahkan dengan mausuliyah. Maksudnya apa? Ketika kita bertemu dengan isim mausul yang jatuh sesudahnya, itu pasti adalah jumlah baru yang itu juga dihukumi di awal kalimat. Memungkinkan wasfiyah. Setiap jumlah yang jatuh setelah isim nakirah itu nanti juga atas nama di awal kalimat juga. Kalau jatuh setelah isim ma'rifat atas nama di awal kalimat juga. I'tiradiyah apabila dia merupakan sisipan. Jadi berkembang. Di awal kalimat jangan dipahami secara sempit bahwa dia benar-benar ada di awal kalimat. Di awal kalimat memungkinkan diterjemahkan dengan banyak terjemahan. Memungkinkan untuk ibtidaiyah, memungkinkan untuk isti'nafiyah, memungkinkan untuk mausuliyah, memungkinkan untuk wasfiyah, memungkinkan untuk haliyah, memungkinkan untuk i'tiradiyah. Perlu ini diinformasikan. Seperti ini. Ya kan? Ini di awal kalimat dalam konteks atfiyah ini. Ya. Misalnya begitu. Pokoknya kita nggak apa-apa, seperti yang saya katakan.
Ya, tidak apa-apa sampean merumuskan sebuah kaidah dengan menggunakan pendekatan induktif. Ngerti pendekatan induktif? Pendekatan induktif itu realitas yang kita temukan di dalam sebuah teks, itu kita rumuskan menjadi kaidah. Kita kaidahnya ngarang dewe. Itu induktif namanya. Kalau deduktif kan ada kaidah besar, kemudian kita terapkan, itu deduktif. Ini tidak. Oh iya, di awal kalimat itu memungkinkan ya, diterjemahkan ibtidaiyah, tapi memungkinkan juga istiqnafiyah, memungkinkan juga disebut mausuliyah. Setiap kita bertemu dengan isim mausul, pasti ada jumlah baru itu. Setiap kita bertemu dengan misalnya isim nakiroh dan yang sesudahnya jumlah, itu atas nama jumlah baru juga. Ya, saya kepingin tegaskan itu. Mari pandangan kita tentang yang dimaksud dengan di awal kalimat, awal jumlah, itu harus kita perluas bahwa yang namanya di awal jumlah atau di awal kalimat itu memungkinkan diterjemahkan dengan banyak terjemahan. Bukan satu terjemahan. Murni persis tidak didahului oleh kalimat yang lain di awal kalimat. Itu bukan hanya itu. Di awal kalimat memungkinkan diterjemahkan dengan banyak terjemahan semacam ini. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat dengan terjemahannya yang kita kembangkan itu, dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, maka jarun wa majrurun yang ada di awal kalimat dipastikan menjadi khabar muqaddam. Perhatikan ini. Walahum fiha azwajun, itu adalah merupakan isim nakirah. Jadi ilmu nengeri itu penting. Ya, ini isim nakirah ini. Ya. Ini adalah termasuk nakiratun qabilu al-mu'aththira. Ini kalau seandainya diberi al, itu akan mu'aththir. Akan berpengaruh. Artinya menjadi khusus, menjadi tertentu. Qabilu al-mu'aththira di sini. Ya. Oleh sebab itu ini disebut sebagai isim nakirah. Ketika kita menemukan jarun majrurun ada di awal kalimat dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, di antara yang pasti pantas itu adalah isim nakirah. Maka jarun dan majrurun yang ada di awal kalimat itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, dan yang jatuh sesudahnya yang berupa isim nakirah yang kita anggap pantas menjadi mubtada muakhar, kita tentukan sebagai mubtada muakhar. Karena demikian terjemahannya adalah walahum dan adalah tetap bagi mereka fiha di dalam surga Allah azwajun, bermula istri-istri. Azwajun, kenapa kok dibaca azwajun? Iya, karena ini dibaca rafa ini. Kenapa kok dibaca rafa? Karena menjadi mubtada muakhar. Kenapa kok kemudian jadi mubtada muakhar? Iya, karena ini isim nakirah jatuhnya setelah jarun wa majrurun. Setiap kita menemukan isim nakirah jatuh setelah jarun wa majrurun atau dzaraf, jarun wa majrurun dan dzaraf itu sama posisinya. Sama-sama itu adalah syibhul jumlah. Ya, maka isim nakirah itu langsung ditentukan sebagai mubtada muakhar. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca azwajun, bukan azwajin. Walahum, dan adalah tetap bagi mereka fiha di dalam surga Allah azwajun, bermula istri-istri mutahharatun. Ya. Kok azwajun, Ustaz? Ya, azwaj itu zaujun, merupakan bentuk jamak dari zaujun. Zaujun itu artinya pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Perhatikan. Ya. Zaujun ini kalau seandainya dijamakkan menjadi azwaj. Ya. Kalau yang biasa zaujah. Tapi ini pasangan. Ya. Misalnya ini. Uskun anta wa zaujuka. Ya, wa zaujuka, bukan wa zaujuki. Wa zaujuka. Paham? Diperhatikan.
Ini mencerminkan bahwa ini artinya pasangan. Pasangan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena di sini pakai anta. Bukan uskuni, tapi uskun anta. Uskuni, anti. Uskun anta, wa zaujuka. Ka di sini, bukan ki. Maka yang dimaksud pasangan di sini adalah istri. Zaujun kalau seandainya dijamakkan adalah azwaj. Ya. Itu semacam itu. Walahum dan adalah tetap bagi mereka fiha di dalam jannah azwajun bermula istri-istri. Azwajun itu adalah merupakan bentuk jamak dari zaujun. Zaujun itu memungkinkan digunakan untuk laki-laki dan memungkinkan digunakan untuk perempuan. Tapi dalam konteks azwajun itu adalah diterjemahkan istri. Kenapa? Dhamir yang ada di depan itu sejak awal pakai dhamir mudzakkar. Walahum, bukan walahunna. Begitu. Walahum dan adalah tetap bagi mereka para laki-laki itu. Yang alladzina amanu wa amilus shalihat fiha di dalam surga Allah. Azwajun bermula istri-istri mutahharatun. Kita berlogika tentang naat sekarang. Ini pentingnya isim sifat. Perhatikan logika tentang naat. Kenapa di dalam setiap buku saya selalu menegaskan isim sifat. Kita bahas, ya, sampean harus kenalan apa yang dimaksud dengan isim fa'il, apa yang dimaksud dengan isim maf'ul. Ya, sampean harus kenalan dengan sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ya, sampean harus kenalan dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai sighat mubalaghah, apa yang disebut sebagai isim mansub misalnya, apa yang dimaksud dengan isim tafdil misalnya. Itu harus kenalan semua. Apa yang kemudian disebut sebagai isim adat misalnya, apa yang disebut dengan isim isyarah, apa yang disebut sebagai isim mausul. Ini harus diajarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini harus hafal ini. Ini yang kemudian disebut sebagai isim sifat. Lagi-lagi harus ditegaskan. Kalau seandainya kita teliti, ternyata naat itu pasti terbuat dari ini. Ya. Ketika ada naat kok tidak terbuat dari ini, mesti muawwal bimushtaqin. Ketika ada naat kok tidak terbuat dari isim sifat, itu harus ditakwil dengan isim mushtaq. Ya dengan ini maksudnya, dengan isim sifat ini. Ada kata-kata begini, ada rojulun, ja'a rojulun, asadun. Asadun itu artinya bukan isim sifat ini. Harimau, macan, singa. Ya. Maka ini harus ditakwil. Artinya syuja'un. Karena bukan isim sifat. Konsep dasarnya adalah naat itu harus terbuat dari isim sifat. Dua gabungan kata, apakah pada akhirnya akan kita tentukan sebagai naat man'ut atau kita tentukan sebagai idhofah, itu tergantung pada apakah yang kedua berupa isim sifat atau tidak. Karena demikian akan ada lompatan berpikir dari peserta didik pemula kita kalau seandainya kita sedang ngajari isim sifat, sementara pendidik atau peserta didik pemula kita sama sekali tidak kenal apa itu isim sifat. Gak kenal isim fa'il popo. Gak kenal. Sifat musabbah bismil fa'il itu apa? Sighat mubalaghah itu apa? Isim tafdhil itu apa? Isim mansub itu apa? Itu tidak kenal. Saya tegaskan. Seperti yang kemarin saya tegaskan itu. Yang kita tawarkan dalam konteks metode al-bidayah itu adalah sistematisasi, bukan simplifikasi. Kita informasikan kepada para ustadz yang ada di luar sana bahwa kalau seandainya kita mau ngajari murid-murid kita dengan konsep naat man'ut,
Pertanyaannya, sudah paham isim sifat atau tidak? Ngerti isim fa'il apa enggak dia? Isim maf'ul ngerti apa enggak? Sifat musyabbah bismil fa'il ngerti apa enggak? Sifat mubalaghah, isim tafdil, isim mansub, isim adat sudah ngerti apa enggak? Kalau belum ngerti itu, ajari dulu itu. Kenapa? Kalau seandainya tidak paham, akan terjadi lompatan berpikir yang berdampak pada keruwetan. Ruwet, Pasan. Akhirnya kita simpulkan, padahal anaknya cerdas-cerdas. Oh, gak pinter. Bahkan omongnya kasar, ya goblok itu misalnya. Kenapa? Karena ada lompatan berpikir. Saya selalu tegaskan bahwa yang namanya nalar berpikir itu harus bertahap, pakai anak tangga. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Ini penting untuk teman-teman apalagi yang dari jauh. Kalau ngajar besok harus sistematis ini. Nah. Itu begitu. Dalam pelajaran formal itu tidak sistematis begini. Oleh sebab itu kenapa ini adalah alasan kenapa di lembaga pendidikan formal jarang mampu mencetak orang-orang yang tangguh dalam membaca kitab. Kenapa? Karena ada lompatan berpikir. Karena materinya tidak sistematis. Ngajari na'at man'ut itu belum diajari isim sifat secara tuntas. Ya sulit. Kenapa? Dua susunan kata, apakah mau akhirnya akan ditentukan sebagai na'at man'ut atau ditentukan sebagai susunan idhofah? Itu kata kuncinya adalah terletak pada apakah yang kedua berupa isim sifat atau tidak. Ketika berupa isim sifat maka disebut sebagai na'at man'ut, ketika bukan isim sifat maka disebut bukan na'at man'ut. Apa ini bacaannya? Orang yang ngerti sighot, ini masalah sighot, bahwa ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Kalau ngerti itu, pasti bacaannya hadithun syarifun. Enggak mungkin dibaca hadithu syarifin, enggak mungkin. Karena ngerti sighot. Ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Syarif. Masih memungkinkan karena kebetulan tidak ada alnya, memungkinkan ini dibaca hadithu syarifin. Tapi kalau seandainya kita faham dan kita sadar bahwa ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il, ini artinya yang mulia, bukan kemuliaan, tapi yang mulia. Ada syarafun, ini kemuliaan, ada syarifun yang mulia. Ketika ini kita tahu bahwa ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il, maka dua susunan kata ini harus dipaksa sebagai susunan na'at man'ut, bukan susunan idhofah. Pun juga demikian, misalnya ada kata-kata begini. Ya. Ini kan ekstrim ya. Ada kata-kata seperti ini. Sama-sama ada alnya. Kalau seandainya murid-murid kita, peserta didik kita faham bahwa al-akhlaq itu merupakan bentuk jamak dari khulukun, khuluqani, akhlaqun. Ini bukan merupakan isim sifat ini. Ini bukan merupakan isim sifat. Meskipun di sini ada sama-sama ada alnya, maka murid-murid kita tidak mungkin menjadikannya sebagai na'at man'ut. Ini adalah susunan idhofah. Kok ditentukan sebagai idhofah, Ustaz? Iya, karena yang kedua bukan isim sifat. Kok ada alnya? Dalam konteks idhofah lafziyah, memungkinkan yang namanya al itu masuk pada mudhofnya.
Kapan kita tahu bahwa ini adalah idhofah lafziyah? Kalau seandainya memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Mudhofnya berupa isim sifat. Dan mudhof ilaihnya merupakan makmul dari mudhofnya. Dan ini memenuhi persyaratan. Karena demikian ini disebut sebagai idhofah lafziyah. Dua susunan kata, lagi-lagi saya katakan, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhofah, tapi memungkinkan juga ditentukan sebagai na'at man'ut. Dipastikan dua susunan kata itu ditentukan sebagai na'at man'ut, ketika kemudian yang kedua itu adalah berupa isim sifat. Kata-kata mutahharatun itu merupakan bentuk isim maf'ul. Isim maf'ul itu bagian dari isim sifat, berasal dari tahhara. Bareng-bareng rek. Tahhara yutahhiru tabhiran, tabhiratan tatharan, titharan, mutahharan, fahuwa mutahhirun, wadhaka mutahharun, tahhir la tutahhir, mutahharun mutahharun, fahuwa mutahhirun. Ya. Fahiya mutahhiratun, wadhaka mutahharun, wa tilka mutahharatun. Ada tak marbutoh di sini. Ya. Didahului oleh mem yang didhamma. Harokat huruf sebelum akhirnya itu adalah di fathah. Itu adalah ciri bahwa itu adalah merupakan bentuk isim maf'ul. Disucikan. Disucikan. Tahara itu artinya mensucikan. Diterjemahkan disucikan. Kenapa kok kemudian diterjemahkan disucikan? Karena isim maf'ul. Kok tahu bahwa ini adalah isim maf'ul? Ya, karena didahului oleh mem yang di dhammah. Dan harokat huruf sebelum akhir adalah hak di sini adalah di kasroh. Tak di sini bukan merupakan huruf yang terakhir. Sebenarnya tak di sini itu adalah merupakan tak untuk menunjukkan bahwa ini adalah mu'annas. Oleh sebab itu saya katakan wadhaka mutahharun, watilka mutahharatun. Walahum, dan adalah tetap bagi mereka para laki-laki fiha di dalam surga-surga Allah itu azwajun, bermula para istri, mutahharatun yang disucikan. Ya. Azwajun, bermula para istri, mutahharatun yang disucikan. Begitu. Azwajun kan merupakan bentuk jamak, Ustaz. Mutahharatun itu kan bentuk apa namanya? Mufrad. Itu semacam itu. Jadi biasa. Ya, bentuk jamak itu kadang diberi na'at dengan bentuk mufrad, itu biasa. Gitu. Azwajun mutahharatun memungkinkan, mutahharatun juga memungkinkan. Ya. Itu semacam itu. Kata-kata pasangan itu sebenarnya umum. Tidak hanya mencakup pada istri. Namanya pasangan. Semuanya berpasang-pasangan bisa. Pasangan namanya. Ya. Jadi tidak khusus pada akil saja. Inilah alasan kenapa kok kemudian misalnya dalam kaidah yang mengatakan kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun mufradun. Itu semacam itu. Ya. Walahum, dan adalah tetap bagi mereka fiha di dalam surga-surga Allah azwajun, bermula pasangan-pasangan atau bermula istri-istri mutahharatun yang disucikan. Penting saya tegaskan mutahharatun di situ menjadi na'at. Kenapa kok menjadi na'at? Karena berupa isim sifat. Isim sifat yang mana itu isim maf'ul. Kok disebut sebagai isim maf'ul? Iya, karena didahului oleh mim yang di dhammah. Harokat huruf sebelum akhir itu di fathah, mutahharatun. Karena itu dianggap sebagai isim maf'ul, maka secara arti dipasifkan seperti fi'il majhul, disucikan, bukan mensucikan. Begitu. Wahum fiha khalidun. Wahum, dan bermula mereka fiha di dalam surga-surga Allah adalah khaliduna. Adalah khaliduna, mereka itu kekal siapa mereka semuanya itu
Perhatikan dalam konteks wahum fiha khalidun. Khobar itu boleh terbuat dari apa saja. Khobar itu. Khobar itu boleh terbuat dari apa saja. Karena demikian, maka pembagian khobar itu ada yang disebut sebagai khobar mufrad, ada yang disebut sebagai khobar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad itu ada yang berupa jumlah, ada yang berupa sibhu jumlah. Yang jumlah bisa jadi fi'liyah, bisa jadi ismiyah. Yang sibhu jumlah bisa jadi berupa jarun majrur atau dhorof. Karena demikian, yang namanya khobar itu boleh terserah. Kalau seandainya kita lihat skema dari khobar itu begini. Ini. Khobar itu bisa khobar mufrad, bisa khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu bisa jadi jumlah, bisa jadi syibhu jumlah, yang jumlah bisa jadi ismiyah, bisa jadi fi'liyah, yang syibhu jumlah bisa jadi jarun wa majrurun, bisa jadi dhorof. Di sini khabar berupa jarun wa majrurun. Ya, walahu khabarnya jar majrur di sini. Ya. Inilah yang kemudian harus ditegaskan. Kalau seandainya kita disuruh memilih antara yang jarun wa majrurun dengan yang bukan jarun wa majrurun untuk menduduki jabatan i'rab tertentu, maka ketika masih ada yang bukan jar majrur, itu harus lebih dipentingkan dibandingkan dengan jarun wa majrurun. Fiha memungkinkan dijadikan sebagai khabar fiha. Karena memang jar majrur itu ada yang berupa yang khabar itu berupa jar majrur. Muhammadun fid dari, Muhammadun bermula Muhammad adalah fid dari, tetap di dalam rumah. Ya. Khabar memungkinkan terbuat dari jar majrur. Muhammadun tai Muhammad iku fid dari, tetap ing dalam omah. Muhammadun bermula Muhammad adalah fid dari, tetap di dalam rumah. Begitu. Ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara jar majrur dan bukan jar majrur untuk menduduki jabatan i'rab tertentu, kedudukan i'rab tertentu, maka yang harus kita pilih adalah yang bukan jar majrur. Selama ada yang bukan jar majrur, maka itu harus lebih kita pentingkan dibandingkan dengan yang jarun wa majrurun. Itu pertimbangan pertama. Ya. Khalidun bukan jar majrur, fiha adalah jar majrur. Fiha sebenarnya memungkinkan untuk dijadikan sebagai khabar. Kenapa? Karena memang khabar itu ada yang berupa syibhul jumlah, yang berupa jar majrur. Ada yang ghairu mufrad itu syibhul jumlah, jar majrur. Memungkinkan khabar berupa jar majrur. Sehingga fiha memungkinkan untuk dijadikan sebagai khabar. Khalidun juga memungkinkan dijadikan sebagai khabar. Mana yang harus kita pilih ini? Itu yang saya katakan, rumus itu saya ngarang sendiri gitu loh. Itu pendekatannya juga induktif. Apa rumusnya? Selama ada yang bukan jar majrur, ya, selama ada yang bukan jar majrur, maka itu lebih harus kita pentingkan, maka itu harus lebih kita dahulukan dibandingkan dengan yang jar majrur untuk menduduki jabatan i'rab tertentu. Dengan menggunakan konsep itu, maka Khalidun harus dimenangkan, dijadikan sebagai khabar dibandingkan dengan fiha. Itu pertimbangan pertama. Khalidun bukan jar majrur, fiha itu adalah jar majrur. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, pada pilihan
ada jar majrur, ada bukan jar majrur untuk menduduki jabatan i'rab tertentu, maka yang lebih kita utamakan itu yang bukan jar majrur. Dengan menggunakan pendekatan itu, maka kita harus menangkan khalidun dibandingkan dengan fiha yang berupa jarun majrurun untuk menjadi khabar dari hum yang menjadi mubtada. Kesimpulan-kesimpulan itu lagi-lagi untuk merangsang anak berpikir, punya banyak pertimbangan. Ketika jenengan ngajar, itu harus banyak dibuat itu. Jangan kemudian ya rumus-rumus itu selalu diambilkan dari kitab. Kita kurang berpikir kalau begitu. Gak apa-apa di rumus itu. Ini sampean kalau seandainya cari seperti ini, angel di dalam kitab itu. Kalau ditanya takbirnya di mana, Ustaz? Nggak ada takbirnya itu. Kata-kata seperti yang tadi gitu. Ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara yang bukan jar majrur dengan jar majrur untuk menduduki jabatan i'rab tertentu, maka yang harus didahulukan adalah yang bukan jar majrur. Itu di mana, Ustaz? Ibaratnya kitabnya di mana? Nggak ada itu. Memang itu ngarang sendiri. Berdasarkan pengalaman. Inilah yang kemudian disebut sebagai pendekatan induktif. Dan itu untuk mempermudah nalar berpikir, untuk membentuk nalar berpikir murid-murid kita, peserta didik pemula kita, itu menjadi sangat penting. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, seperti yang sering saya tegaskan, bahwa khabar itu standar utamanya itu adalah mutimul faidah. Khabar itu standar utamanya adalah mutimul faidah. Bagaimana bentuk operasional dari mutimul faidah? Mutimul faidah itu kalau seandainya diberi kata-kata iku, kalau seandainya diberi kata-kata adalah, kalau seandainya diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura misalnya, itu cocok. Wahum dan bermula mereka adalah fiha di dalam surga. Khalidun jadi apa ya? Bingung. Wahum dan bermula mereka fiha di dalam surga Allah adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Enak kalau seperti kata-kata adalah ternyata cocok untuk kemudian diletakkan pada khalidun. Inilah yang kemudian menegaskan kenapa kok khalidun itu bacaannya adalah khalidun bukan khalidin. Dengan menggunakan waw non bukan ya non. Akhirnya konsep ditawarkan lagi tentang jenengan. Tentang apa? Tentang aqsamul i'rab, tentang alamatul i'rab. Apa maksudnya? Alamat i'rab itu kan ada dua. Ada yang berupa harokat, ada yang berupa huruf. Perhatikan. Ketika alamat i'rab itu adalah berupa huruf, maka sebenarnya di situ sudah mengarah kepada kedudukan i'rab tertentu. Khaliduna yang tertulis dengan waw nun tidak mungkin dibaca nasab, tidak mungkin dibaca jar. Ini pilihannya satu, pasti rofa di sini. Khalidun itu tidak mungkin nasab, tidak mungkin jar. Kenapa? Karena pakai wawu. Ini pasti rofa ini. Tinggal mencari rofanya jadi apa ini. Bisa jadi fa'il, karena rofa itu banyak. Bisa jadi karena naibul fa'il, bisa jadi karena mubtada, bisa jadi karena khabar, bisa jadi karena isim kana, bisa jadi karena khabar inna, bisa jadi karena tawabi. Ini itu ini. Gak mungkin kata-kata khalidun itu kemudian ditakwili atau dianggap sebagai nasab atau jar. Ketika tanda i'rab itu berupa huruf, maka itu sudah mencerminkan kedudukan i'rab tertentu.
maka itu lebih spesifik, maka itu adalah lebih khusus. Kata-kata khalidun tidak mungkin itu kemudian dianggap rofa, dianggap nasab, dianggap jar. Beda dengan misalnya seperti ini. Innama yakhsha min ibadihi al-ulama. Ya. Allah di sini tulisan Allahu seperti ini, tulisan Allah seperti ini, tulisan Allahi seperti ini. Tulisan al-ulama'u seperti ini, tulisan al-ulama'a seperti ini, tulisan al-ulama'i seperti ini. Ketika tanda i'rab itu berupa harokat, maka kemungkinan untuk kemudian dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar masih terbuka. Berarti apa? Tanda rofa, tanda i'rab berupa harokat itu sifatnya umum, masih membuka peluang untuk kemudian dibaca rofa, nasab atau jar. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a memungkinkan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u memungkinkan. Qiraah yang mutawatirah, qiraah yang mutawatir itu adalah menjadikan Allah sebagai mansubun alal jalalati. Ya, dijadikan sebagai maf'ul bih yang umum. Tapi ada juga qiraah yang syaddah, ya, yang membacanya sebagai fa'il. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Oleh sebab itu, hati-hati seperti yang sering saya katakan. Ketika sampean menjadi tokoh, ketika menjadi ulama, ketika panjenengan sudah pakai surban, hati-hati. Ya. Karena ucapan panjenengan, tindakan panjenengan itu bisa jadi menjadi sabda untuk lingkungannya. Siapa yang menganggap ini haram? Itu loh Pak Kiai itu melakukan. Nah, begitu. Ya. Oleh sebab itu kalau seandainya dibaca, meskipun lagi-lagi saya tegaskan, qiraah mutawatirah yang biasa dibaca di dalam Al-Quran, itu bacaannya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Tapi ada juga yang membaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang dikhawatirkan Allah hanyalah ulama. Kalau ulamanya rusak sudah nggak ada harapan untuk rakyatnya untuk baik, itu nggak mungkin sudah. Kan bisa diterjemahkan begitu. Meskipun itu adalah qiraah syaddah, qiraah yang tidak umum. Gitu. Kalau ulamanya sudah jelek, nggak bisa diharapkan. Ya. Yang pada akhirnya diharapkan untuk menyinari itu ya ulama. Loh, ulamanya sudah jelek ini. Loh, siapa yang menyinari barang ulamanya sudah jelek? Oleh sebab itu kalau seandainya sampean sudah pakai surban, hati-hati. Gitu kan? Inilah yang kemudian kita sebut sebagai fa'alimun. Ibnu Ruslan di dalam matan zubatnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Fa'alimun, orang alim itu, bi'ilmihi dengan ilmunya, lam ya'malan tidak mengamalkan, mu'adzabun besok disiksa, min qabli ubbadil watan, sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Imam Ghazali sejak awal ketika nulis Ihya, oleh sebab itu hati-hati sampean. Ya, karena nanti sampean akan sekarang menjadi pencari ilmu, besok kalau sudah menjadi orang ilmuwan disebut sebagai alim, yang itu dijamakkan menjadi ulama. Ya kan? Yang di sini dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nggak bisa. Takut kepada Allah tanpa ilmu itu nggak bisa. Takut kepada Allah pakai ilmu. Nggak bisa nggak pakai ilmu itu. Ya. Imam Ghazali sejak awal di Ihya Ulumuddin
Itu menegaskan. Apa yang ditegaskan oleh Imam Ghazali? Fasadur ra'aya, kerusakan rakyat itu. Bifasadil muluki, disebabkan oleh kerusakan penguasa. Ya kan? Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Kerusakan penguasa itu disebabkan karena rusaknya ulama. Hati-hati kalau sudah jadi ulama. Ya. Itu penting. Sampean harus punya integritas. Ya, harus punya integritas. Seperti yang sering saya katakan itu. Jadi apapun boleh sampai. Jadi politisi silahkan, tapi politisi yang berintegritas. Jadi apa saja sampai. Jadi hakim, jadi polisi. Karena nggak mungkin semuanya jadi kiai, nggak mungkin. Kita butuh polisi yang baik, kita butuh hakim yang baik, kita butuh jaksa yang baik, ya kan? Kita butuh apa yang baik, yang berilmu yang baik, yang mengamalkan ilmunya. Kita butuh itu. Dan banyak juga yang berintegritas. Gitu. Ya. Yang paling penting berintegritas. Silakan sampean akan berkarir di mana saja, pokoknya punya integritas. Ini saya kepingin menjelaskan bahwa ketika kemudian dengan menggunakan huruf harokat, maka memungkinkan untuk dibaca rofa, memungkinkan untuk dibaca nasab, memungkinkan untuk dibaca jar. Karena demikian, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, memungkinkan ulama'a, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u juga memungkinkan. Kenapa? Karena antara tulisan Allahu dengan Allah sama, tulisan ulama'u dengan ulama'a sama, beda dengan yang tadi. Khalidun itu beda dengan Khalidin. Kalau Khalidun pakai waw nun, kalau Khalidin pakai ya nun. Kalau Khalidun tidak bisa diterjemahkan kecuali dia dibaca rafa. Begitu. Ini masih banyak ya anunya. Jadi coba sampean tulis yang anak PBA, anak BSA itu. I'rab tentang apa namanya? Tanda i'rab huruf, tanda i'rab harokat itu konsekuensi dampaknya. Kalau seandainya sampean mampu melakukan sistematisasi terhadap pikiran-pikiran itu, maka itu ketika dibaca oleh peserta didik pemula, itu akan mampu mencerna dengan baik. Oh gitu ya dampaknya. Begitu. Jadi banyak peluang-peluang bagi sampean, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.